Shalom, saudara dalam Tuhan. Selamat jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, ya beberapa hari yang lalu MUI mengeluarkan fatwa supaya sebisa mungkin ya kaum muslimin tidak membeli produk Israel. Dan itu jelas saudara dalam Tuhan bahwa fatwanya itu mengenai produk. Dan beberapa hari yang lalu ya MUI mengklarifikasi pernyataannya itu atau fatwanya itu dan mengatakan bahwa MUI tidak haramkan produk tapi perbuatannya. Ya, saudara dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang dirasakan oleh MUI setelah mengeluarkan fatwa itu, sampai-sampai dia memutarbalikkan daripada pernyataannya ketika dia ngeluarin fatwa. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita melihat cuplikannya, videonya terlebih dahulu. Majelis Ulama Indonesia atau MUI memberikan klarifikasi terkait kabar diharamkannya produk-produk pro-Israel. MUI menyebut fatwa haram yang dimaksud adalah perbuatan mendukung Israel, bukan produknya. Hal itu disampaikan Bukan Direktur produk Eksekutif ya. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI, Muti Aritawati. Menurutnya, perubahan produk halal menjadi haram terjadi jika ada kontaminasi bahan haram di dalamnya. Sehingga Muti menegaskan bahwa produk-produk yang sudah bersertifikat halal tetap halal untuk dikonsumsi. Sementara itu, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda mengatakan, pihaknya tidak pernah merilis produk-produk Israel atau yang pro-Israel. Hal ini menanggapi beredarnya daftar produk yang terancam diboikot di media sosial. Huda kembali menegaskan bahwa yang diharamkan bukan produknya, melainkan perbuatan mendukung Israel. MUI juga tidak berhak untuk mencabut produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. Sebelumnya, MUI mengeluarkan fatwa baru nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Niam Soleh mengatakan, haram hukumnya mendukung agresi militer Israel ke Gaza. Salah satu contohnya adalah perbuatan membeli produk-produk Israel atau yang pro-Israel. Nah, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Dan kalau kita melihat video MUI ketika dia mengeluarkan fatwa, sebenarnya di sana sudah jelas bahwa MUI ini mengharamkan produk, bukan perbuatan, saudara dalam Tuhan. Ya, mari kita lihat cuplikan videonya. Sebentar ya, lagi. Nah, ini dia saudara dalam Tuhan. Yang menghimbau umat Islam untuk semaksimal mungkin menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta mendukung. Kita ulang ya. Majelis Ulama Indonesia menghimbau umat Islam untuk semaksimal mungkin menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta mendukung Zionisme. Majelis Ulama Indonesia juga menyatakan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel, hukumnya wajib. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Niam Saleh saat membacakan fatwa di kantor MUI Jakarta pada Jumat. Dalam fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, Majelis Ulama Indonesia juga merekomendasikan pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam membantu perjuangan rakyat Palestina. Langkah yang bisa diambil dengan cara diplomasi di PBB maupun kepada negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, tujuannya agar menekan Israel menghentikan agresi, dan diplomasi ini juga untuk mendorong PBB memberikan sanksi kepada Israel. Dia mendukung agresi Israel dan atau membantu orang yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina, hukumnya haram. Karena itu MUI merekomendasikan kepada masyarakat Muslim untuk menghindari semaksimal mungkin bermuamalah seperti transaksi jual beli dengan pelaku usaha yang secara nyata dia memberikan pendukungan terhadap agresi dan juga aktivitas Zionisme Israel. Nah, saudara dalam Tuhan, jelas ya di video yang barusan kita tonton tadi, yang diboikot atau yang diharamkan MUI ini sebenarnya bukan perbuatan pendukung Israel, tapi produk yang terafiliasi Israel. Tapi di video pertama tadi, ketika MUI mengklarifikasi pernyataannya itu, ya MUI malah mengatakan bahwa yang diharamkan itu bukan produk tapi
perbuatan pendukung Israel. Jadi ini berbanding terbalik, saudara dalam Tuhan. Ya, kita tidak tahu apa yang dialami oleh MUI sendiri setelah beberapa hari mengeluarkan fatwa itu. Ya, makanya harusnya MUI sebelum mengeluarkan fatwa harusnya mereka berpikir matang dulu. Ya, jangan hanya asal ceplos aja, asal ngomong aja. Yang penting sampaikan hal ini, entah apapun akibatnya tidak dihiraukan, saudaraku dalam Tuhan. Nah, ini berbicara boikot produk Israel tidak lepas dari resiko yang kita alami, saudaraku dalam Tuhan. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ya, di video saya sebelum ini, ya, saudara bisa lihat di sana bahwa ada satu video yang menyampaikan, ya, beberapa hari terakhir ini ada bahkan ratusan karyawan yang di PHK, ya, gara-gara adanya teriak boikot produk Israel ini. Jadi ada perusahaan mungkin yang terafiliasi Israel atau mungkin pendukungnya, lalu perusahaan ini mungkin tidak berani lagi mengeluarkan produk yang dianggap terafiliasi Israel. Jadi ya perusahaan ini mengurangi karyawannya, ya, atau istilahnya PHK, saudara dalam Tuhan. Ya, saudara bisa lihat di video saya sebelum ini. Di sana jelas dipaparkan, ya, dampak daripada boikot ini. Nah, saudara dalam Tuhan, yang rugi bukan warga negara Israel, bukan warga negara pendukung Israel, tapi yang rugi malah karyawan kita di Indonesia ini. Karyawan Indonesia yang kerja di perusahaan yang dianggap terafiliasi Israel, ya, mereka di PHK, dalam Tuhan. Ya, mereka kehilangan pekerjaan mereka, mereka kehilangan pendapatan mereka. Ya, kasihan sih. Ya, saya perhatikan rata-rata yang kerja atau yang di PHK ini, ya, bekerja untuk menafkahi dirinya, keluarganya, dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika dia kehilangan pekerjaan di PHK, dia tidak dapat gaji lagi, lalu dia kasih apa buat keluarganya? Dia pakai apa untuk beli makan sendiri? Ya, saudara dalam Tuhan, sangat disayangkan sekali, ya. Ya, hanya gara-gara masalah Israel dengan Hamas, lalu beberapa orang, bahkan ratusan orang karyawan di Indonesia ini kena PHK. Ya. Sebenarnya kita tidak mau hal ini terjadi. Ya, kita maunya orang yang kerja ini terus kerja, terus mendapat cuan, dan bisa menafkahi diri sendiri, bisa menafkahi keluarganya dan sanak saudaranya. Ya, harapan kita sebenarnya seperti itu. Tapi ya bagaimanapun sudah terjadi gitu loh. Ya, jadi saya juga tidak tahu pasti apakah MUI mau bertanggung jawab terhadap mereka yang di PHK gara-gara teriakan boikot ini. Ya, kita lihatlah ke depannya. Jadi harapan saya juga, dan tentunya harapan kita buat orang-orang yang di PHK ini, ya, jangan teriak kepada perusahaannya. Ya, kalau kalian di PHK gara-gara masalah boikot produk Israel ini, saya katakan jangan teriak kepada perusahaannya, tapi sampaikan keluhan itu kepada MUI, supaya MUI mengeluarkan atau memberikan kalian lapangan pekerjaan, supaya kalian bisa kerja, bisa dapat cuan, dan bisa menafkahi keluarga kalian. Ya, kalau mungkin MUI belum bisa memberikan lapangan kerja, misalnya, ini semisal ya, ya, minta MUI supaya MUI mengeluarkan gaji kalian per bulannya selama kalian di PHK. Ya, jadi saudara dalam Tuhan, ya, sekali lagi, dengan adanya persoalan Israel Hamas, harusnya kita menengahi persoalan ini. Harusnya kita berdoa supaya persoalan ini cepat selesai. Persoalan ini, ya, tidak ada lagi. Ya, Israel dengan Hamas atau Palestina boleh berdamai. Seharusnya itu yang harus kita suarakan dan juga yang harus kita doakan. Supaya apa?
supaya kedua negara ini boleh berdamai dan titik persoalan saat ini boleh diselesaikan dan warga mereka bisa bersukacita. Kalau kita melihat warga mereka, warga Israel dan juga warga Palestina, apalagi khususnya di jalur Gaza, ya, mereka mengalami duka cita, ya, apalagi yang ada di jalur Gaza saat ini. Mereka mengalami duka cita yang begitu mendalam, kehilangan keluarganya, sanak saudaranya, harta bendanya dan segala macam, ya. Jadi kita tidak mau hal ini terus terjadi. Jadi kita mau mereka bisa bersukacita. Jadi mari kita menyuarakan perdamaian di antara keduanya dan mari kita doakan ya supaya Tuhan menyatakan perdamaian bagi Israel dan Palestina. Ya, bela satu dengan yang lain itu saya rasa tidak ada gunanya. Ya, pro satu dengan yang lain tidak menyelesaikan persoalan. Teriak boikot tidak menyelesaikan persoalan, tidak. Tapi yang terpenting mari kita berada di tengah-tengah. Mari kita menengahi persoalan ini dan harapan kita persoalan mereka boleh cepat selesai dan boleh mereka berdamai. Nah, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.